lembah nih. Di dalam lembah ada lembahnya lagi. Nah, setiap satu lembah katanya itu ada 70.000 lembah yang kecil katanya. Di setiap satu dari 70.000 lembah yang kecil ada 70.000 tempat. Dari setiap satu tempat yang 70.000 itu mengerucut lagi ada 70.000 rumah. Dari 70.000 rumah, satu rumahnya itu ada 70.000 sumur. Dari 70.000 sumur, satu sumurnya itu ada 70.000 ular. Jadi semakin mengerucut jumlahnya bukan makin kecil, tapi makin gede. Kan seharusnya kalau mengerucut kan makin kecil. Ini malah makin gede gitu. Nah, setiap satu ular itu di rahangnya, tulang rahangnya ular itu ada 70.000 kalajengking. Ularnya ada 70.000. Satu ular di rahangnya itu ada 70.000 kalajengking. Kabur mau kabur mah. La yantahi al-kafiru awil munafiq hatta yuwaqi'a dzalika kullahu. Tidak akan berhenti orang kafir dan atau orang munafik hatta yuwaqi'a, sampai dia jatuh dzalika kullahu, kepada itu semua. Bakal berhenti terus buah. Bakal berhenti mereka semua jatuh. Ya total tadi dari mulai lembah yang 70.000, dari satu lembahnya ada 70.000 lembah sempit. Dari 70.000 lembah sempit, dari satu lembahnya yang sempit itu ada 70.000 tempat. Dari 70.000 tempat, satunya itu ada 70.000 rumah. Dari satu rumah ada 70.000 sumur. Nah, satu sumurnya berisi 70.000 ular. Satu ularnya yang 70.000, tiap rahangnya punya 70.000 kalajengking. Itu yang namanya orang kafir, orang munafik. Berarti dia tuh berarti dia tuh itu naudzubillah. Ya itu makanya itu dia cuma di sini doang. Hidup nggak timbang di sini doang. Wa ma'ahu ayil malaki, bersama dengan malaikat asyaratu khawatim, ada 10 tanda ya, atau 10 stempel atau 10 cap. Fi awwaliha, di awalnya maktubun tertulis udkhuluha la tamutuna fiha abadan wa la tahyawna wa la takhrujuna. Masuk di hadiah yang pertama buat penghuni neraka. Apa katanya? Malaikat udah bawa catatan yang pertama yang dibawa sama malaikat, masuk ke neraka. Kalian gak bakal mati, juga kagak hidup, gak bakal keluar. Gimana itu? Berarti antara mati dan antara hidup. Keluar gak bisa. Yang namanya disiksa berarti antara mati antara hidup begitu ya. Antara mati antara hidup. Mati kagak, hidup ya juga kagak. Pengen keluar ya kagak bisa. Wa fil khatimis tsani, dan di dalam stempel atau kertas tadi cap yang kedua maktubun tertulis khudhu fil azabi la rahata lakum. Masuk kalian fil azabi, di dalam siksa la rahata lakum. Udah gak ada istirahatnya. Gak ada isi. Yang namanya dibujak gak ada istirahatnya. Gak ada isi. Nah, minta ditunda itu bentar dulu nggak apa-apa, nggak ada. La rahata lakum, nggak ada isi istirahatnya. Wa fis salisi, dan yang ketiga maktubun tertulis di azu mir rahmati, putus asalah kalian mir rahmati, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil rabi'i, dan yang keempat maktubun tertulis udkhuluha fil hammi wal ghammi wal huzni abadan, masuklah kalian ke neraka di dalam kesedihan. Ya, kesedihan hamun, mereka sudah kita pelajari. Hamun itu penyesalan yang di depan. Kalau hazan itu penyesalan yang di belakang. Kalau al-gham yani wal ghammu maknanya bahwa tahayyur, bingung, alladzi yughatti as-surur, kebingungan yang menutupi kebahagiaan. Makanya kan kita sering dengar ceramah tausiah ya.
Mereka nyesel kemarin di dunia pengen balik lagi pulang. Itu namanya kesedihan yang sebelumnya. Kesedihan yang akan datang apa? Pengen keluar tapi nggak dikasih. Itu namanya kesedihan yang akan datang. Nah, itu begitu. Mereka dihantui dengan rasa kayak begitu. Enggak enak. Hidup itu kan kita di dunia ini dihantui sama rasa sedih itu kan gak enak. Dihantui rasa was-was, dihantui rasa takut kan gak enak. Ya semisal pulang kerja dihantui dengan begal gitu. Takut begal gimana ya? Akhirnya segala macam hati-hati kita bawa, ini bawa, itu bawa kan gak enak. Hidup dipenuh dihantui oleh sesuatu yang tidak baik. Nah, sama kayak itu. Kata Nabi sabdakan mereka tuh hadiahnya masuk neraka yang keempat apa? Akan dihantui oleh kesedihan yang kemarin. Nyesel kemarin tuh begitu. Begitu juga kesedihan yang ke depan udah ngebayangin. Ya Allah, saya pengen keluar ya Allah. Izinin saya mau keluar cuma bentaran doang. Kalau saya balik lagi kayak gini baru udah pincet kan begitu kayak Quran ya. Itu gitu. Mereka ini dihantui oleh kesedihan ini, kesedihan yang kemarin atau kesedihan yang masih akan datang. Kemudian wafil khamis dan yang kelima, maktubun tertulis libasukum an-nar asyadidut tawakkudu, api yang sangat tawakkul dari menyala. Pakaiannya begini. Pakaian ahli neraka itu pakaian api yang sangat menyala. Pakaian api yang sangat menyala. Kemudian wa ta'amukum zakum, makanan mereka itu zakum. Zakum itu kalau saya baca di keterangan kitab lain itu artinya rumput katanya, seperti rumput yang ada di dunia. Kalau seandainya dimakankan sama onta, tuh onta pasti mati katanya. Tapi kalau dimakankan sama penghuni neraka, mereka akan merasakan kehausan. Kalau udah haus, kita minum dia. Nah, minumnya apa? Wasyarabukumul hamim. Air minumnya adalah al-hamim, air al-ma'u syadidul hararah, air yang sangat panas. Dikatakan dalam keterangan ini saya baca belum nempel itu sudah meleleh. Wadahnya itu belum nempel ini sudah melotok gitu. Sudah pada melotok. Kalau dipaksa minum khususnya katanya am'a'nya itu bakal pecah. Nah, itu yang namanya siksa neraka. Kemudian wa mihadukum ay firashukum an-nar, apinya tempat tidurnya mereka an-naru adalah api ay al-mauqidah. Ini apinya mereka adalah sebagai tempat tidur. Makanya kan dibilang itu yang seandainya ulama katakan kalau penghuni neraka diturunin begitu dari neraka, taruhnya di api dunia, itu mereka nggak bakal gerak. Tidur plus di dalam api dunia. Saking adem itu api dunia. Tidur ya bangun-bangun gitu. Saking ademnya. Ulama ingin mengatakan bahwa begitu sangat panasnya api neraka. Sampai dibuat pengandaian itu seandainya ada yang diturunkan dari api neraka untuk tidur di api dunia, pasti dia akan tidur dengan pulas. Kenapa? Karena sangat adem gitu. Api dunia. Itu bagaimana kalau pakaiannya, makanannya, minumannya, tempat tidurnya, dan juga wa gawashikum ay madhallukum, tempat bernaungnya an-naru juga api. Itu gitu. Tempat bernaungnya api. Itu begitu. Alhamdulillah ini semoga Allah menjaga keimanan kita. Kemudian wafis sadis dan yang keenam maktubun tertulis ada jazaukumul yauma bima fa'altum min ma'siyati. Allah bilang lagi ini balasan kalian bima fa'altum min ma'siyati. Ini balasan kalian sebab kalian kemarin maksiat sama saya. Itu gitu. Makanya Nabi kan syafaatnya nggak diubah. Nabi bilang syafaatku itu buat umatku yang punya dosa-dosa besar. Orang sayang apa tuh Nabi sama umat. Syafaatnya tadi obral buat entar umatnya yang hari ini pada ngerjain dosa-dosa besar.
kurang sayang apa tuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wafis sabi, dan yang ketujuh masih kurang 2 menit ya. Wafis sabi maktubun, dan yang ketujuh tertulis sukhti alaikum finnari abadan, murkaku katanya dalam keterangan ini, alaikum atas kalian finnari abadan, di dalam api selama lamanya. Murkanya Allah menimpa kepada penghuni neraka itu selama lamanya. Ya, makanya tadi jangan tertipu begitu. Jangan tertipu. Baru timbang semisal dapat kerjaan udah ogah atau sholat. Perubahan-perubahan begitu terkadang suka saya lihat. Sebelumnya semisal rajin dia mau sholat, rajin dia ibadah. Hanya karena selembar rupiah ditinggal. Itu gitu. Ini jangan sampai maksudnya. Jangan sampai. Coba kali-kali ngomong dah sama duit begitu. Kok cuma gara-gara duitnya, bukan ngomong sholat ya. Coba kali-kali tafakur begitu. Yang diajak ngomong itu duit. Kok cuma gara-gara begini, kok sampai begini ya. Kok cuma gara-gara gini, gue gak mau sholat, gak mau kemari ya. Gitu. Diajak tafakur. Karena yang bisa merubah orang, kata ulama, itu yang paling kuat tafakur. Mau merenung begitu. Maksudnya tadi jangan sampai ada perubahan. Karena ya ini tadi beri balasan-balasannya. Oleh naudzubillah ini dari. Wa fis samin, kemudian yang ke-8. Terakhir yang kita baca pada malam ini, maktubun tertulis alaikumul la'nah, wajib atas kalian laknatnya Allah. Bima ta'ammattum, disebabkan kesengajaan kalian, minad dzunubil kabair, dari dosa-dosa yang besar. Walam tatubu walam tandamu, kalian tidak sempat taubat dan kalian tidak sempatnya nyesal. Di dunia pernah ngerjain dosa besar, semisal kayak zina, mabuk, judi, bunuh begitu. Nah kemudian gak sempat taubat, gak sempat nyesel, laknatnya Allah datang kepada kalian. Laknatnya Allah datang sama kalian. Maksudnya laknat apa? Udah jauh dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Tasik maktubun Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.